Oh, halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami berdua bisa menemani Anda kembali di akhir pekan ini bersama Reportase Weekend. Dari studio kami di Washington DC bersama saya Ian Umar dan Aryatna Budianto. Apa kabar pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya berjalan dengan lancar. Weekend ini plannya mau ngapain, Ian? Kalau misalnya di tanah air itu kan bertubi-tubi pasti banyak undangan. Ya. Ada birthday, ada kawinan juga. Oh iya, kawinan sering ya pasti akhir pekan. Iya, sampai bokek. Tapi banyak acara juga kita perlu juga untuk menyediakan waktu buat kita sendiri. Betul. Contohnya mungkin buat sendiri aja nonton TV atau nonton acara di televisi atau streaming ya. Betul. Nah, itu kan quality time untuk sendiri, yang penting terhibur. Betul, iya. Apalagi minggu lalu tuh ada perhelatan musik akbar, Grammy. Grammy di sini nonton juga. Betul, kan? Nonton juga. Kita juga ada ceritanya di sini di Reportase Weekend. Melihat peluang bisnis baru saat pandemi, pasangan Santo dan Vera Masih menciptakan produk pembersih dan perawatan tubuh alami yang terinspirasi kekayaan alam Indonesia, Saint Mist Soap. Kian diminati warga Amerika yang mencari produk kulit dan rambut tanpa atau seminim mungkin berbahan kimia. Pernikahan antar budaya di Amerika Serikat menantang para vendor pernikahan untuk lebih inklusif dan menyediakan estetika dekorasi yang berbeda-beda. Sejalan dengan demografi Amerika Serikat yang semakin beragam, industri pernikahan berpotensi meraup untung besar dalam ceruk pasar ini. Nominasi Academy Awards atau Oscars telah diumumkan 23 Januari lalu. Film Indonesia memang masih belum berhasil masuk ke dalam daftar nominasi. Pembuat film Makbul Mubarak dengan film autobiografi berbagi pengalaman bagaimana membangun awareness kepada penyelenggara Oscars. Pemirsa, di musim dingin di Amerika, tantangan buat kita adalah cuaca memang ya bisa sekali ya, karena dingin sekali. Dampaknya adalah terhadap kulit kita di sini menjadi lebih kering dan juga mungkin agak kusam dan banyak sekali tantangannya, belum lagi ada alergi. Nah, penting sekali memang untuk merawat kesehatan kulit dan juga hygiene dari kulit tersebut, dan produk-produk di sini banyak sekali juga yang mengandung kimia. Kini para konsumen justru melirik produk kesehatan kulit dan kebersihan yang mungkin bahan kimianya tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu keras ya. Betul, itulah yang dibidik oleh pasangan diaspora Indonesia yang ada di pinggiran kota Orlando, Florida ini pemirsa. Santo dan Vera Masih ini belajar otodidak untuk membuat sabun awalnya. Tapi lalu mereka merambah membuat shampoo dan juga lotion, bahkan ada spray anti bau badan juga. Ini menggunakan bahan-bahan yang senatural mungkin, sealami mungkin, minim produk kimia. Langsung aja kita kenalan dengan mereka. This is the only soap that I use. Number one, I have sensitive skin, and the oatmeal black soap is amazing. When I use it, my skin doesn't get itchy. I also have 3 children that suffer from sensitive skin, so the products are pure, they're organic, they're natural, and they're made here. Saya punya beberapa customer tiap bulan itu spend $200 cuma beli sabun. Mereka lebih senang produk kayak natural begini daripada yang produk yang botolnya bagus, baunya harum gitu, bermerek. Saya nggak mau kemasannya bagus, nggak, saya biasa aja. Tapi yang saya jual itu sebenarnya benefitnya, khasiatnya. Itulah prinsip Santo Vera Masih dalam meracik sabun dan produk perawatan tubuh untuk brand kreasinya Saint Mist Soap yang semua diproduksi di toko kecil di pinggiran Orlando, Florida ini. Waktu itu lagi COVID, tiba-tiba istri saya nelpon. Saya punya ide, bikin sabun gitu. Karena waktu itu kita mau cari yang namanya hand sanitizer itu susah dan semua harganya naik, mahal, langka. Jadi saya research dulu apa semua kelebihan kekurangannya, regulasinya apa semua. Berbekal pengetahuan dasar membuat sabun semasa sekolah di Indonesia, diaspora asal Manado ini otodidak belajar meracik sabun dari internet.
Dengan modal awal $200, sekitar 3 juta rupiah untuk bahan, Santo menguji coba sekian banyak resep hingga berani mencetak produk akhir yang ia jual ke beberapa teman. Rumput laut merah, ya, rumput laut hijau, ada green tea, itu saya bikin jadi sabun semua. Ini ada kesempatan saya memperkenalkan Indonesia. Semua sabun saya itu menggunakan garam. Terus lidah buayanya saya pakai lidah buaya asli. Jadi kita mempunyai sistem itu pop up. Kita buka stand, ya kalau Indonesia bilang itu bazar. Kadang kita ada di dalam Disney atau ada di dalam Gatherland Park, ya. Kita 6 bulan ke depan itu sudah ada jadwalnya. Selain sabun, lilin, spray tawas, dan lotion, bestseller lainnya adalah shampoo dan conditioner bar. Selain orang-orang senang karena ini lebih ramah lingkungan, mengeliminasi botol plastik, karena bahan-bahan yang digunakan itu cenderung lebih alami. Maksudnya kalau misalnya lebih banyak bahan kimia, lebih rentan untuk rambut rontok. Tapi karena ini bahannya bisa di-itemize pemirsa, cuman ada berapa nih? 10 bahan lah ya. Jadi katanya itu bisa membantu orang-orang yang sensitif dengan bahan kimia. I was dealing with alopecia where I was losing some of my hair and they recommended to use a rosemary. Not only has helped my scalp, but my hair, the patches have come back. So now my hair is growing. Produk Saint Mist Soap juga dipasarkan ke seluruh Amerika online, gratis ongkir tanpa jumlah minimum. Istri Santo, Vera, memanfaatkan keterampilan merajut dan hobinya prakarya, membuat boneka plushie dan miniatur kurcaci dari gabus bekas botol minuman anggur yang terbuang sia-sia di banyak restoran. Dari Altamonte Springs, Florida, Aryatna Budianto, Supriyono, dan Rio Tuasikal, VOA. Pengen coba sekali tuh produk-produknya karena memang alami ya, banyak menggunakan honey. Aku pakai samponya. Oh, pakai samponya, ya samponya karena memang kayaknya dari nenek kita dulu mungkin ya menggunakan merang ya. Atau menggunakan juga dengan minyak kelapa, kemiri ya. Dan itu produk-produk alami yang jadi tidak terlalu sekeras dari bahan-bahan kimia. Dan pemirsa masih banyak liputan-liputan lainnya, jadi jangan kemana-mana, stick around di Reportase Weekend. Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update, your one-stop shop for everything pop. Okay, for our first story, new music alert. And wow guys, saya shock banget nih. Karena penyanyi Indonesia Putri Aryani baru saja merilis sebuah single hasil kolaborasi bersama salah satu EDM star terbesar di dunia, Alan Walker. What happens if I combine Petter Elias if only I was wide awake with Putri Aryani? And when you dive into the blue, I'll be right next to you. Awal tahun ini, finalis America's Got Talent Putri Aryani berkolaborasi dengan DJ Alan Walker dan penyanyi Norwegia yang terkenal di dunia K-pop, Petter Elias. Lagu Who I Am yang bercerita tentang kepercayaan diri dan jati diri merupakan karya spesial bagi Alan Walker karena bertepatan 1 dekade perilisan debut singlenya Faded. Para fans tadinya kecewa karena Putri maupun Elias tidak muncul di music video Who I Am yang tayang perdana 20 Januari lalu. Namun, Alan menjelaskan bahwa akan ada versi musik video lainnya dari pertunjukan live di Norwegia. Lagu ini sudah didengarkan lebih dari 12 juta kali di Spotify. Oh my God, I'm so grateful, so excited. I never imagined that my new track with Alan Walker and Petter Elias, Who I Am, is going to be viral and get a playlist from all around the world. Wow Putri, your new song is so good. I hope next year bisa masuk nominasi Grammy Awards yang baru saja berlangsung di Los Angeles. So, siapa saja yang bawa pulang Piala Grammy tahun ini? Check it out.
Hampir semua kategori utama di ajang penghargaan musik bergengsi The 66 Grammy Awards direbut oleh musisi perempuan termasuk Miley Cyrus yang meraih Grammy pertamanya untuk Record of the Year dengan lagu pop Flowers. Sementara itu, selain menerima nominasi Oscars for Best Original Song, soundtrack film Barbie karya Billie Eilish, What Was I Made For, berhasil merebut Grammy Song of the Year. I'm so honored to be spoken about in regards to Barbie, Grammys, Oscars. I'm just like honored to be a part of it at all. Whatever happens, I'm happy. But yeah, we won one already and I'm set, I'm good. Ini juga merupakan malam historis bagi Taylor Swift yang menang kategori Album of the Year untuk Midnight. Tay-Tay menjadi artis pertama yang merebut kategori ini sebanyak 4 kali. Di malam yang sama, Taylor Swift juga mengumumkan album terbarunya The Tortured Poets Department yang akan dirilis 19 April 2024. Congratulations to all the winners of the Grammy Awards dan juga congratulations to all Swiftie karena Taylor Swift akan merilis album baru. I'm so excited. Oke, sekian dulu dari VOA Entertainment Update. Saya Gandir Pratama signing out dari studio VOA di Washington DC. I'll see you guys next time. Peace. Ya pemirsa, seru banget acara Grammy-nya dan tahun ini adalah tahunnya perempuan, girl power, karena banyak pemenangnya adalah perempuan. Dan salah satu kejutan yang saya sebetulnya sangat senang juga karena saya adalah seorang Swiftie pemirsa, adalah diumumkannya album Taylor Swift yang terbaru di acara tersebut. Dan itu tadi sampai malam banget ya, sampai jam 11-an gitu. Kamu besoknya kuat gitu bangun berkegiatan? Nonton juga dong sampai jam 11 malam karena weekend itu nggak ada undangan pernikahan. Loh, kok undangan pernikahan? Ya biasanya di Indonesia kan memang weekend banyak sekali undangan pernikahan. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan, di Amerika ini mulai marak sekali kan yang namanya pernikahan lintas budaya. Dan ini menjadi tantangan bagi para vendor pernikahan untuk memasukkan unsur-unsur etnis dan juga budaya yang bisa menjadi bagian dari acara pernikahan lintas budaya ini. Dan ternyata ini juga menjadi niche ataupun juga market baru bagi vendor pernikahan di Amerika. Bagi pasangan lintas budaya seperti Amal, keturunan Bangladesh, dan Brian, warga kulit putih dari Minnesota, melangsungkan pernikahan yang mewakili budaya kedua pihak tidaklah mudah. Like I'm sort of a little wary of going to makeup artists who don't know how to work with like my skin tone and my skin coloring. Mereka menemukan ide-ide untuk perayaan pernikahan mereka yang akan datang, yang tidak mudah ditemukan di majalah atau online. We wanted to not have like a traditional wedding cake, and there were some really cool vendors here who would do beautiful like gulab jamun cake, which I've never heard of before as a cake option, but that's like a South Asian sweet. Bertajuk Pernikahan Penuh Warna, pameran pernikahan ini dimaksudkan untuk mendorong bisnis pernikahan di luar warna putih yang lazim dalam budaya barat. So much of the mainstream wedding community doesn't realize that all these businesses exist. Rena memulai bisnis perencanaan pernikahannya pada tahun 2019. A mixed Ethiopian and Indian wedding. Dia pernah mengikuti kelas tentang cara memasarkan perusahaan yang menurutnya tidak berlaku terhadap semua latar budaya. We're just told, well, you need to like have these like bright, white, airy photographs. And immediately I'm like, well, that color aesthetic does not apply to every wedding. Hal ini bisa jadi karena vendor kesulitan masuk ke dalam bisnis arus utama yang dikuasai oleh tempat-tempat pernikahan besar. Rena mengatakan bahwa sebagian besar tempat acara bekerja sama dengan sejumlah kecil catering pilihan yang membatasi pilihan untuk hidangan etnik. It's very hard to penetrate into any area. Naaban dan Christian Ampadu menjalankan perusahaan perencana pernikahan yang menawarkan estetika khas Afrika pada dekorasi kuenya. I think the wedding industry lags behind, and some of that is because it is an industry that is selling, quote, tradition. Profesor Catherine mengatakan penting untuk mengikutsertakan para vendor yang menangkap demografi Amerika yang telah berubah. I think we do have a situation because of changes in our
U.S. society that more persons of color have a kind of purchasing power and a kind of security in our society that allows them to be customers for professionally produced weddings. Dia memperkirakan industri pernikahan AS akan mengalami lonjakan pasca pandemi senilai lebih dari 50 miliar dolar. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa ada 17% pasangan beda budaya atau etnis di Amerika Serikat pada tahun 2015. Angka ini naik signifikan dari 3% saja pada 1960-an. Dan memang pernikahan beda budaya menjadi ladang cuan bagi industri pernikahan Amerika Serikat, di mana rata-rata biaya pernikahan kini mencapai hampir $30.000 atau 470 juta rupiah. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Ini merupakan lahan bagi para wedding organizers ya, Ya, asal bisa aja gitu ya mengikuti atau punya informasi yang lengkap tentang adat istiadat yang mereka lakukan. Jadi ini pasti pangsa pasar yang sangat besar ya. Oke pemirsa, sekarang kita istirahat lagi tapi jangan kemana-mana, Reportase Weekend akan segera kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Dalam pengumumannya, AMPAS atau Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, mereka mengumumkan tahun ini, tahun 2024, ada sekitar 88 negara yang mengirimkan film-film mereka untuk bersaing dalam kategori International Feature Film atau Best Foreign Movies. Foreign Language Movie itu dulu kategorinya. Dan Indonesia juga menyampaikan wakilnya ya. Betul, tapi memang Indonesia sampai saat ini belum berhasil untuk menembus nominasi di kategori Foreign Film tadi. Dan ternyata memang banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh para sinias Indonesia, termasuk membangun pondasi, membangun relasi dengan para anggota dari AMPAS itu sendiri. Ini dituturkan oleh pembuat film Makbul Mubarak yang terkenal dengan filmnya Autobiography. Putranya Amir? Ya Pak. Siapa bilang saya minum kopi? Jelang Academy Awards ke-96 atau Oscar di Amerika, 88 film dari berbagai negara berkompetisi untuk meraih nominasi di kategori film internasional terbaik. Salah satunya film Autobiography karya sutradara Makbul Mubarak yang belum lama ini dikampanyekan di Amerika Serikat. Autobiography bercerita tentang seorang pensiunan jenderal bernama Purna yang berkampanye untuk menjadi bupati di sebuah desa. Mendukung yang keras. Namun untuk bisa meraih nominasi tidaklah mudah. Bagi Makbul, terpilihnya Autobiography bukanlah sebuah pencapaian semata, namun merupakan tanggung jawab. Karena kalau dibilang pencapaian, apa yang dicapai gitu. Gitu. Kita kan dipilih di Jakarta. Itu kan kayak semacam dikasih surat tugas gitu. Nih, kamu pergi mewakili Indonesia. Itu kan sebenarnya kita bekerja gitu, ada tanggung jawabnya. Lebih pada bekerja untuk putting Indonesia on the global map gitu. Setelah dipilih oleh komite di negara masing-masing, film-film ini kerap dipromosikan lewat berbagai kampanye di Amerika Serikat untuk menarik perhatian lebih dari 9.000 anggota penyelenggara Academy Awards atau Academy of Motion Picture Arts and Sciences yang memiliki hak untuk memilih. 5 film internasional dengan suara terbanyak akan menjadi nominasi di kategori film internasional terbaik Oscar 2024. Kalau kita tidak campaign ke Los Angeles, Academy member bahkan tidak aware bahwa Indonesia itu submit gitu. Sehingga kita juga harus muncul pelan-pelan untuk kayak, kami juga ikutan loh gitu, ini filmnya gitu.
Kampanye yang dilakukan meliputi pemutaran film, tanya jawab, dan ramah tamah bersama anggota Academy yang belum lama ini ia lakukan di negara bagian California. Kalau misalnya syukur-syukur kita punya distributor Amerika Serikat, dia juga bisa ikut membantu. Kalau misalnya sutradara atau produsernya punya talent representation, itu juga bisa ikut membantu. Jadi elemennya banyak sekali untuk kita membangun awareness pada voter-voter di Amerika ini bahwa ada film dari Indonesia yang in contention gitu, yang ikut. Pengamat film dan Oscar di Indonesia Tamnoto Susanto mengatakan, mau tidak mau sebuah film harus berkampanye untuk bisa dilirik hingga akhirnya memiliki kesempatan untuk meraih nominasi Oscar. Salah satunya dengan memasang iklan di berbagai majalah daring bergengsi seperti Variety atau Hollywood Reporter. Itu kabarnya mahal itu. Jadi memang hanya studio yang besar yang bisa afford itu. Jadi kalau negara-negara kecil, negara-negara Asia Tenggara yang nggak punya modal ya cuma jadi peserta aja. Sebelum dipromosikan di Amerika Serikat, Autobiography sudah diputar di lebih dari 50 negara, termasuk di Venice International Film Festival di Italia, Toronto International Film Festival di Kanada, dan Busan International Film Festival di Korea Selatan. Walau tahun ini Indonesia tak berhasil tembus ke 15 besar film yang lanjut berkompetisi, menurut Makbul, nominasi Oscar bukanlah tujuan akhir dari Autobiography. Sebenarnya kita ini bukan muluk-muluk mau nominated atau apa di Academy Award, tapi sebenarnya kalau misalnya setelah ini ada distributor yang tertarik mendistribusikannya dengan lebih luas gitu di Amerika Serikat, itu akan sangat membantu gitu untuk memperpanjang umur filmnya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Ya, ini merupakan hal yang harus dicermati ya, harus diperhatikan PR apa saja yang harus dikerjakan oleh para sinias Indonesia dan juga industri perfilman Indonesia supaya di Oscar berikutnya kita bisa nembus ya. Ini udah 96 tahun Oscar berlangsung dan Indonesia masih tetap ya rajin ya mengirimkan nominasinya tapi belum berhasil masuk. Semoga tahun depan kita bisa gol. Insya Allah masih belum beruntung karena ternyata nggak cuma memajukan atau mendaftarkan film aja ya. Nggak cuma submit aja. Nggak cuma submit, ternyata juga ada PR-nya itu awareness dan segala macam dan mengadakan diskusi dan biar orang-orang tahu tentang film itu, ikut di festival lain. Waduh. Banyak lobbynya lah pemirsa, prosesnya panjang. Ya. Tapi tetap semangat untuk sinias Indonesia. Kita tunggu ya nanti ya di LA siapa tahu. Waduh, oke. Wah, pemirsa, seru sekali di weekend ini kami menyampaikan berbagai informasi menarik. Namun sayangnya VOA Reportase Weekend harus pamit dulu. Saya Ian Umar. Dan Ariadna Budianto. Tak lupa mengajak Anda untuk berpartisipasi di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Jangan lupa nonton episode terbarunya di YouTube dan website kami. Sampai ketemu lagi pemirsa, stay tune. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah.